Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi silsilatun fil asma'i sabi'ati wa silsilatun fil ardi sabi'ati fa iza tawadda'a rafa'ahu Allahu bisilsilati ila samai sabi'ati wa iza tajabbara wada'ahu Allahu bisilsilati ila al-ardi sabi'ati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min adamin, tidak ada manusia, siapapun manusia, sukunya nampakah, agamanya nampakah, illa kecuali wa bi ra'sihi, di kepalanya, silsilatani, ada dua silsilah, ada dua rantai. Silsilah itu rantai, mata rantai. Lalu ini dulu kalimat silsilah. Silsilah nih masdar. Masdar gelolah masdar. Silsilah itu secara makna adalah mata rantai. Lalu ini banyak digunakan kata-kata ini di dalam ilmu hadis. Silsilah, hadis sahih. Kemudian banyak digunakan dalam nasab turunan. Ya, orang turunan Habib ataupun Syarifah itu harus ada berisi silsilah. Napa silsilah itu ya? Silsilah itu mata rantai. Mata rantai turunannya itu nang sampai kepada Rasulullah. Cuma kalimatnya dipakai silsilah, padahal maknanya mata rantai. Maksudnya mata rantai mulainya sampai ke Rasulullah itu sampai Abdullah bin Abu Bakar, Abu Bakar bin Abdullah, Abdullah bin Ali, Ali bin Abu Bakar, Abu Bakar bin Abdullah. Ini tuh bulik-bulik jere. Gitu aja terus sampai kepada Rasulullah. Ditelaah sahih, maka ngarannya mata rantainya sahih. Hadis gitu ya, ada mata rantainya dari seorang rawi sampai kepada Rasulullah. Itu silsilah. Kita ada bisi silsilah. Berarti kita ini makhluk kada jelas juga turunan siapa. Kalau ada bisi mata rantainya nang jelas, ada orang jelas mata rantainya. Nah, lalu ada lagi silsilah itu diperlukan ketika orang masuk dalam dunia thariqat. Dunia thariqat, mau thariqat syadziliyah, thariqat qadiriyah, thariqat nuqsyabandiyah atau naqsyabandiyah, khalidiyah, thariqat dasukiyah, sah orang itu berthariqat kalau dia punya mata rantai dari dirinya ke gurunya sampai kepada sahibut thariqah.
Tariqat Qadiriyah, siapa taribut tariqahnya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka dia punya mata rantai, mulainya gurunya dari gurunya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berikut sampai kepada Rasulullah. Orang bertarekat Naqsyabandiyah sah sebagai pengamal tarekat Naqsyabandiyah kalau dia berijazah, berbayat, punya silsilah, punya mata rantai ijazah dari inya sampai kepada sahibut tarekat, pendiri tarekat itu. Siapa? Yaitu Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Jadi dari sipulan dari gurunya sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Terus dari gurunya sampai ke Rasulullah. Orang bertarekat Syadziliyah sah sebagai pengamal tarekat Syadziliyah kalau dia punya mata rantai yang sah. Ijazah hari ini ada mata rantainya, ada baiatnya dari dirinya dari dirinya ke gurunya dari gurunya sampai kepada sahibut thariqah, pendiri tarekat Syadziliyah, yaitu Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Kemudian Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dari gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Maka dia punya mata rantai sampai kepada Rasulullah dalam ketarikatan. Nah, ada istilah lain, bukan silsilah tapi musalsal. Sama artinya mata rantai. Sama pada mata rantai. Lalu ada ngarannya musalsal bil musafah. Hadis bermata rantai sampai kepada Rasulullah bersalaman. Tapi beijazah ada mata rantainya. Ikamri'ai diijazahi guru, beijazah musalsal bil musafah, bersalaman. Guru dari guru bersalaman. Hadisnya itu ada hadisnya. Apa hadis Nabi? Man safahani dakhala jannah. Siapa yang pernah bersalaman lawan aku masuk surga. Wa man safahani dakhala jannah. Siapa yang pernah bersalaman lawan orang itu pernah bersalaman dengan Rasulullah, dakhala jannah. Wa man safahani ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat mata rantainya tuh dakhala jannah. Lalu ada mata rantai ngarannya musalsal bil musafahah. Ada mata rantai salaman, berarti kita berisi mata rantai kepada Rasulullah dalam musalsal bil musafahah. Tapi bahasa lainnya musalsal. Di sini silsilah. Jadi penting, silsilah itu penting. Sama silsilah keilmuan ngarannya ya. Silsilah keilmuan, kamri'ai datang lawan aku lawan guruku dari guruku, guru dari guru sampai kepada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berguru lawan guru sidin dari guru sidin sampai kepada Rasulullah.
Tungarannya silsilah ilmiah, silsilah keilmuan, silsilah keilmuan. Sampailah ada deh mata rantainya ada, cuman kada dianuakan aja, kada dibuka. Ada, semua kitab ada mata rantainya. Kitab fikih ada mata rantainya kepada pengarang. Belajar kitab Marokil Ubudiyah syarahnya ada mata rantainya nang sampai kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Makanya rajin tawasulnya wa bi ahli sanadina al muttasil ilaihi. Bahasa lain sanad, sanad sama aja ya mata rantai. Nah, di memahami kalimat silsilah jari kena bingung apa silsilah itu, mun orang pondokan bingung silsilah aneh ngarannya. Nah, setiap manusia ada di kepalanya dua mata rantai, dua rantai. Rantai itu kan bermata bersemu-semu. Ini rantainya kelihatan deh. Ada bisa rantai aku nih. Maka hadis Nabi, setiap manusia ada mata rantai dua di kepalanya. Kamari ada mata rantai dua, bisi rantai di kepala nih. Kami kayak dua rantai di kepala, aku dua aja. Rasa kededa aja. Buka ke orang kasyaf kededa aja. Halo gini kamu guru. Ada ulun ke hadis Nabi aja ada dua rantai. Nah, lihat ya kan Bang Jer, kepala ulun ini berantai lah. Nah, ini riai bukan pengertiannya mata rantai nang dilihat seperti rantai ini. Ini hanya simbol. Simbol, ada tarik hagan menarik, ada hagan menarik ke atas, ada hagan menarik ke bawah. Lalu silsilatun fil asma isabiah, ya kan? Pisama kalau ialah silsilatun pisama isabika, satu mata rantai sampai ke langit ketujuh. Nih di kepala ikam nih ada mata rantai ditarik nih sampai ke langit ketujuh. Ada lagi wasil silatun fil ardi, satu mata rantai ke dasar bumi nang ketujuh. Dalam bumi nang ketujuh. Jadi itu Bang, ada yang baru tarik ke atas, baru tarik ke bawah. Apa maksudnya? Ujar Rasulullah, fa iza tawaddu'a, maka apabila bersifat tawadhu seorang manusia, rafa'ahullah, maka mengangkat akan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisil silati, dengan rantai itu, ilas sama isabiah, sampai ke langit ketujuh. Bila orang ini tawadhu, mau merendahkan diri, diangkat orang ini lawan rantai ini sampai ke langit ketujuh. Asal ada merasa diangkat nih ya. Itu maknawiyah, maksudnya ngaran dirinya nina ditarik sampai ke langit ketujuh, artinya tinggi martabatnya, dikenal oleh malaikat langit pertama karena ditarik nih. Nah, Pak Hari ada jer malaikat di langit nih. Oh, Pak Hari naik nah orangnya. Tarik lagi langit kedua, dikenal oleh malaikat di langit kedua. Tarik lagi ke langit ketiga, ada lagi dikenal oleh malaikat di langit ketiga. Maka masyhurlah orang ini di langit, maka dia orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Makanya manusia ini bila sampai ke langit, tahu itu malaikat, tahu itu malaikat. Sudah kalulah dijelaskan manusia. Ada manusia itu ma'rufun fil ardi ghairu ma'rufin bis sama.
ada manusia dikenal orang di permukaan bumi, terkenal, viral di bumi ini, viral. Mau dia sebagai tuan guru, terkenal tuan guru. Itu aja contohnya, kita dunia tuan guru aja. Tapi ternyata gairu ma'rufin bis sama, kada dikenal orang di langit. Takuni malaikat langit pertama tahulah sih kada tahu kami aja. Berarti kada suah naik ngarannya, ya kada suah naik. Ada yang kedua, manusia ma'rufun fis sama wa gairu ma'rufin fil ardi. Dikenal di langit tapi di bumi tidak dikenal orang. Contohnya Uwais Al-Qarani. Di langit terkenal. Siapa yang kada kenal dengan Uwais Al-Qarani? Tapi di bumi tahulah lawan guru si A, kada tahulah lawan guru si A, kada tahu juga. Orang berapa aja itu kada tahu. Kan saking kada terkenal itu, orang berapa aja kada tahu, kayak apalagi orang Jakarta. Kenapa ngarannya gairu ma'rufin bil ardi, tapi kada terkenal di bumi, kada viral, biasa. Mana hebatnya di langit ini nang ianya. Ada orang ma'rufun fil ardi wa ma'rufun bis sama. Ada orang yang terkenal di bumi dan terkenal di langit. Ini ngarannya wali masyhur, wali terkenal. Terkenal di bumi, terkenal di langit. Ada yang tadi wali mastur, wali nang tersembunyi. Di bumi kada dikenal orang, di bumi kada diketahui orang, tapi di langit malaikat kenal berataan. Nah, kayak apa supaya malaikat di langit dikenal? Ya ada. Kada lain adalah tawadu. Berarti orang-orang wali itu orang-orang ahli tawadu. Apabila kita mau tawadu, maka kita itu bibit salah satu ciri wali Allah Ta'ala. Kenapa? Ditarik dirinya sampai ke langit ketujuh, terkenal di alam langit. Walaupun bisa aja kada di bumi kada terkenal. Ikam kada tuan guru rea mama coba ilmu, makai ilmu tawadu lawan siapa? Ikam merendahkan diri lawan kekanakan, itu hormat. Ya Allah, tawadunya sekalinya wali ikam rea. Kenapa? Man tawadhu'a, siapa yang merendahkan diri, rafa'ahullah, maka orang itu diangkat oleh Allah bisilsilah, dengan mata rantai tadi, ilas sama isabi'ah, sampai ke langit ketujuh. Ma'rufun bis sama, terkenal di alam langit, wali. Di bumi kadang kenal orang mastur. Nah, sebaliknya wa iza tajabbara, apabila menyombongkan diri, sombong, pandir angkoh, kayaknya pak ilmunya, pandir pembagusnya darus, rasa pembaiknya ibadah, rasa pembujurnya, habis itu takabur di panggarannya, sombong di pang. Nah, apabila sombong, wada'ahullah, direndahkan oleh Allah bisilsilati ilal ardi sabi'ah, dengan mata rantai, ditarik dengan mata rantai ke bawah sampai ke dasar bumi nang ketujuh. Hina kan? Walaupun orang ini ma'rufun fil ardi,
Walaupun orang ini bisa saja terkenal di bumi, tapi sebenarnya hina, gairu ma'rufin bis sama, kada dikenal di langit. Napa takabur? Tuan guru juga, viral juga, terkenal juga, banyak diisi murid, tapi gawian membid'ahkan orang, mengkafirkan orang, kafir sealamanan. Napa? Orang berziarah kubur dipadahkan menyembah, kada bisa kamu membedakan antara orang berdoa padahkan ini meminta lawan ampun kubur. Pikir takuni orang yang berdoa artinya meminta lawan kubur kah? Bila inya meminta lawan kubur bodoh banget alias bungul. Takutnya dadanya aku minta lawan Allah, cuma berdoanya di kubur wali. Paham lah? Orang berdoa di muka Baitullah, apa berdoa di muka Baitullah itu minta lawan Baitullah? Kada. Mintanya lawan Allah. Apabila inya minta lawan Baitullah, kafir juga. Ini orang berdoa di kubur, dipadahkan menyembah kubur, berdoa lawan kubur. Kan kayak apa menuduh orang yang kayak itu? Dahi hirang. Hirang di sini nah. Betokol lah pulang, kada tahu juga digisang kan, itu tuturnya kada tahu juga. Kisahnya si mahum biwujuhim min asaris sujud. Ini banyak sujud nih tau lah, ahli ibadah Rasulullah kada ada hirang. Rasulullah ada hirang, Abu Bakar Siddiq kada ada hirang. Tapi takabur banget nih wada'ahullah, dihina akan oleh Allah Ta'ala. Walaupun ini di bumi viral, jangan peduli ya. Salutlah lawan tuan guru apabila orang tuan guru itu tawadhu. Semalam di Padang Allah, bila orang tawadhu menunjukkan orang itu baisik ya, kalau baisik. Bila orang sombong menunjukkan orang itu kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitumul mutawadhi'ina fatawadhu lahu wa iza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim. Ini sikap kita ya, Nabi melajari. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul mutawadhi'in, apabila kalian melihat orang yang suka merendahkan diri, fatawadhu, maka merendahlah kalian. Ini orang tawadhu lawan kita merendah juga, merendahlah dengan mereka. Ya Allah, tawadhunya coba, saking tawadhunya tuan guru tawadhu banget ngarannya. Nampak orang kada alim malah kadang-kadang perilakunya kada bagus, bersalaman dicium matawadhunya, tapi Habib tawadhunya. Kada mentang-mentang aku ini tuan guru apa, bah duduk aja bila kada didudukakan di muka boleh meracu. Jangan kamu jadi tuan guru kan, jangan. Orang tawadhu aja duduk di palatar atau di manakah, tawadhu aja. Nah, apabila orang tawadhu lawan kita, merendahkan diri lawan kita, ayo berendah juga kita, berendah.
Tapi sebaliknya, wa iza ra'aitumul mutakabbirin, apabila kalian melihat bertamuan lawan orang yang sombong, lawan ni fatakabbaru alaihim, maka sombonglah kalian atas mereka. Agaki nah jari elo nading silit mama agaki nih magaki pundokan nah kada ada luka-lukanya magaki pundokan. Oh iya dah warangsang nenek ambil anu nih nang lading nang ladep itu reai hirdir ngarannya. Nah hei nah bagak kada tuh supaya ampih sombong. Jangan bagak-agak di pondok ini dikira melading silit itu ke pondok bagak nah makan lading silit nah ya pulang lading silit pulang dimakan ini dimakan ini apa ya kamu fatakabbaru alaihim, sombonglah kalian atas mereka. Agak ambil gelas ikut wah tekawa ada aja bancer sorong bancer nah ikut piring nah ngerupuk kayak makan ngerupuk mau ikut piring. Orang lading silit biasa aja nih nah piring diikut ranainya. Nah iya tuh jangan bersombong-sombong lawan banser. Bansernya bang sombong lah ya udah orang tuh. Jangan tawadhu ya. Habis kemudian waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.